Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Oktaviani, NIM 201111013. Baik, di sini saya akan membawakan presentasi materi tentang efek sebagai tujuan komunikasi. Saya akan menjelaskan komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah cara untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang jelas, singkat, dan mudah dipahami bagi orang yang menerima pesan tanpa menghasilkan segala jenis kebingungan, keraguan, atau salah tafsir. Jadi, bisa dibilang komunikasi efektif ini tidak berbelit-belit dalam berkomunikasi. Ada 5 unsur komunikasi efektif, yaitu yang pertama komunikator atau pengirim, sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu, unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan tahap awal sumber terjadinya suatu komunikasi. Selanjutnya yaitu komunikan, penerima atau receiver yang menerima pesan di komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Selanjutnya itu media saluran channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi berupa bahasa verbal maupun non-verbal, wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pesan. Ini isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan komunikasi. Yang terakhir yaitu tanggapan, merupakan dampak efek komunikasi sebagai respon atau penerima pesan, diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 10 proses-proses komunikasi efektif. Yaitu yang pertama, mengamati. Mengamati yaitu tahap awal pada seseorang yang harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Selanjutnya, kejelasan dan keringkasan. Pesan harus disusun dalam kata-kata sederhana dan harus jelas dan tidak untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Selanjutnya, yaitu mendengarkan dan memahami. Keterampilan yang paling penting dalam diri seseorang adalah ia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Ia harus dapat memahami dan menafsirkan pesan dengan baik. Selanjutnya itu kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan kemampuan untuk memengaruhi orang lain dari dalam. Selanjutnya itu self-efficacy. Ini juga harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang keenam yaitu percaya diri, menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang paling penting. Kepercayaan diri meningkatkan kelayakan pesan yang disampaikan. Selanjutnya itu rasa hormat, menyampaikan pesan dengan sopan dan menghargai nilai-nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide-ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Selanjutnya itu komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan receiver dengan cara yang lebih baik, pengiriman juga harus melibatkan komunikasi nonverbal. Ini termasuk gerakan, ekspresi wajah, kontak mata, poster, dan lain-lain. Yang ke-9 itu pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk berkomunikasi juga merupakan keterampilan penting untuk memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. Jadi yang terakhir yaitu memberi umpan balik.
Komunikasi yang efektif lalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberi umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan komunikasi efektif, yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberi dan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara memberi pesan dan menerima pesan, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi dan komunikan. Yang kedua, agar penerima informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa verbal secara baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memecahkan kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Yaitu sekarang saya akan menjelaskan unsur-unsur komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif akan dapat terbentuk dengan baik jika terdapat unsur-unsur seperti yang akan dipaparkan di sini. Aristoteles pernah berpendapat bahwa komunikasi ini dibangun oleh tiga unsur yang fundamental: persuader atau komunikator. Tiga unsur tersebut bersifat sebagai sumber komunikasi, materi pembicaraan yang dihasilkannya atau pesan, dan orang yang mendengarkannya atau komunikan. Persuader merupakan orang atau individu yang menyampaikan pesan di mana pesan tersebut memberikan pengaruh sikap, pendapat, hingga perilaku orang lain secara verbal maupun non-verbal. Di mana komunikasi persuasif, peran seorang komunikator sangatlah penting dan berpengaruh, sehingga ia harus memiliki nilai performa yang tinggi. Seorang komunikator yang memiliki nilai performa yang tinggi dapat dicirikan dari kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, hingga kesederhanaannya dalam menyampaikan pesan. Di sini saya akan menjelaskan 3 bentuk-bentuk komunikasi persuasif. Yang pertama, iklan. Di dalam iklan komunikasi persuasif, sering kali jenis ini dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran. Yaitu sehingga iklan merupakan bagian kecil dari aktivitas promosi yang lebih luas. Selanjutnya itu dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyeluruh seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang berjalan ke jalan yang benar. Yaitu sehingga aktivitas ini memerlukan bahasa persuasif yang dapat membuat orang yang mendengar pesan tersebut menjadi ikut pengaruh dalam bahasa dan kata-kata yang disampaikannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya masuk ke dalam kategori iklan. Namun iklan itu menjerumus lebih ke promosi kayak minuman, makanan, itu lebih ke iklan. Jadi kalau pamflet itu lebih kayak berbentuk tertulis gitu. Kayak berbentuk tertulis. Bentuk ini sebenarnya masuk ke dalam kategori iklan, namun pada umumnya di zaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk audiovisual. Di dalam pamflet pastinya berunsur iklan yang bersifat mengajak, sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan komunikasi persuasif. Segala kegiatan pasti ada maksud dan tujuan tertentu.
tujuan inilah nantinya yang digunakan sebagai target suatu kegiatan, sehingga terbentuklah perencanaan untuk menuju tujuan tersebut. Sebenarnya komunikasi persuasif ini merupakan bentuk teknik dalam komunikasi, sehingga tujuan adanya komunikasi persuasif ini diantaranya yaitu ada 4. Perubahan sikap atau attitude change. Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir mana pola pikir ini membuat komunikan merubah sikapnya terhadap pesan yang akan diterimanya. Lalu yang kedua, perubahan pendapat atau opinion change. Seorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbentuk berbeda dari seorang komunikator. Sehingga perlu adanya komunikasi persuasif ini sebagai alat mengubahnya pola pikir komunikan yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Selanjutnya yang ketiga yaitu perubahan perilaku atau behavior change. Behavior change merupakan perubahan sikap. Ini sebenarnya masuk di dalam kategori perubahan sikap. Ketika sikap berubah, maka perilaku pada seseorang atau komunikan pun juga ikut berubah mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima. Yaitu selanjutnya yang terakhir, perubahan sosial atau social change. Perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga perilaku masyarakat. Hal ini dapat ditemukan pada seorang lurah yang menyampaikan informasi persuasif agar masyarakat desa mengikuti program perencanaan pemerintah. Dengan adanya bahasa yang persuasif yang bersifat mengajak ini dapat mampu mengubah pola pikir masyarakat desa untuk mengikuti program pemerintah yang disampaikan seorang lurah kepada komunikator sebagai komunikator. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian efek komunikasi. Efek dalam komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pada komunikan setelah pesan disampaikan oleh komunikator, atau secara mudahnya dapat dipahami sebagai suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan juga dilakukan oleh komunikan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor efek komunikasi, yaitu ada 8 faktor. Yang pertama itu pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Selanjutnya itu perkembangan. Perkembangan memiliki 2 aspek, yaitu pertumbuhan manusia. Yang pertama, pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia, bagaimana komunikan menyikapi informasi yang diberikan komunikator, dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, cara menyampaikan informasi kepada anak balita dengan remaja tentu saja berbeda. Ada cara tersendiri yang dapat disesuaikan dengan pola pikir yang sesuai dengan pertumbuhannya. Yaitu yang kedua, keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan menguasai dalam bahasa yaitu merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik memahami bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau disebut dengan bahasa gaul. Selanjutnya saya akan menjelaskan persepsi. Persepsi adalah salah satu cara seseorang dapat menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan
Pembentukan persepsi ini menjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Proses manusia terhadap suatu rangsangan atau stimulus ini dapat memiliki pandangan yang lebih baik atau berbeda-beda. Misalnya ada dua orang sedang berbicara tentang behel. Seorang yang sebagai profesi dokter dan salah satu lagi seorang yang berprofesi sebagai pekerja bangunan. Maka mereka memiliki persepsi yang berbeda tentang behel. Dari dokter gigi berpersepsi bahwa behel adalah alat untuk digunakan merapikan struktur gigi, sedangkan si pekerja bangunan memiliki persepsi bahwa behel adalah besi untuk digunakan membuat bangunan. Selanjutnya itu peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Misalnya, dua orang yang bertemu di sekolah baru, maka mereka melakukan komunikasi secara formal dengan baik materi maupun teknik bicaranya. Selanjutnya itu lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan, yaitu yang pertama, nilai dan budaya atau adat. Nilai dan budaya menjadi kacamata yang dijadikan tolak ukur untuk komunikasi atau pantas atau tidak pantas agar komunikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya itu stimulus eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dari luar, misalnya kebisingan suara dapat mempengaruhi respon yang kurang baik karena adanya penurunan indera pendengaran sehingga dapat menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Selanjutnya yaitu jarak antara komunikator dan komunikan mempengaruhi komunikasi. Jika komunikator dan komunikan berjarak cukup jauh, maka komunikator akan sulit menciptakan komunikasi yang baik dan kepada komunikan. Jadi selanjutnya emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Komunikasi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri, bahkan emosi dapat terjadi hambatan. Selanjutnya itu kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peran yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Jadi yang terakhir yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi, dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Menurut Tennant, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi atau meminimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompoknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan efek komunikasi. Ada 3, yaitu perkembangan tidak terbatas atau unlimited effect, efek tidak terbatas atau yang dikenal sebagai efek teori peluru. Pada teori jarum hipotemetik, dianalogikan bahwa informasi dari media massa sebagai jarum suntik yang berisi obat, sedangkan khalayak sebagai pasien yang disuntikan obat itu. Jadi ada faktor lainnya,
adalah khalayak bersifat pasif sehingga tidak memiliki sumber sosial dan psikologis untuk menyangkal informasi yang disampaikan melalui media massa. Ada dua faktor yang membuktikan efek tak terbatas tersebut, yaitu pengulangan. Pengulangan isi pesan ini dilakukan untuk memberikan pengaruh kepada khalayak. Misalnya iklan jus kemasan yang ditampilkan dalam televisi secara berulang-ulang untuk mempengaruhi perhatian khalayak agar membeli produk tersebut. Mengidentifikasi atau memfokuskan isi pesan terhadap khalayak, artinya isi pesan yang disampaikan media massa harus sesuai dengan khalayak yang dituju. Misalnya, acara masak-masak dalam program televisi bertujuan untuk mempengaruhi khalayak, khususnya kaum ibu-ibu. Yang kedua, efek terbatas atau unlimited effect. Efek komunikasi massa ini muncul pada Perang Dunia Kedua yang dicetuskan oleh panitia bernama Paul Lazarsfeld dan Charles Coughlin. Awalnya Lazarsfeld meneliti seberapa besar powerful pada media massa, yang kemudian ia berasumsi bahwa kekuatan efek media massa itu terbatas. Efek media massa itu terbatas jika tidak semua khalayak dapat menerima informasi secara tepat, tetapi membutuhkan proses dalam penerima informasi tersebut. Keterbatasan efek tersebut melakukan teori efek terbatas atau unlimited effect yang dilakukan oleh Giuseppe Lever. Lever berasumsi bahwa efek ini tidak langsung dapat diterima oleh khalayak karena setiap khalayak memiliki persepsi yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan beberapa proses dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam efek ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang efek modern atau not so limited effect. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, efek komunikasi mulai berkembang dan memunculkan efek komunikasi baru yang dinamakan efek modern. Efek modern merupakan kelanjutan dari efek tidak terbatas dan efek terbatas. Efek ini menyatakan bahwa khalayak bersifat aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komunikasi berdampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positif yang terlebih dahulu. Dampak positif yang ada yaitu menghubungkan orang ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global, artinya jika dahulu Anda memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan wilayah saja, komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya itu menyebarkan komunikasi yang cepat. Perkembangan komunikasi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu Anda mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Ya, selanjutnya itu munculnya media sosial. Salah satu perkembangan komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk Anda bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat, di mana saja melalui suatu platform khusus. Contoh sosial media yang banyak dipakai oleh masyarakat yaitu Facebook, Instagram,
WA, dan Twitter, selain menghubungkan Anda dengan teman lama dan kerabat yang jauh, media sosial juga dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Selanjutnya yang D yaitu sarana berbagai file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan Anda untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya dapat Anda peroleh dengan beberapa klik saja. Melalui media perantara internet, kegiatan berbagai file ini menjadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. Yaitu yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu mengenai memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada narasumber buku saja. Melalui internet, para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif, dampak negatif. Dampak negatif yang bisa terjadi dalam perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi yang ada sekarang justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang karena segalanya terus mudah. Banyak murid, misalnya yang hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Di dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi yang memicu maraknya cyber crime, kejahatan virtual sebagai hack dan carding, juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, Anda harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.